masih bingung di terminal aja apa seperti itu. Nah, akhirnya bertemu dengan apa namanya ya orang-orang yang merantau juga, yang mereka juga mungkin juga tidak punya pekerjaan tetap ya, ya kondektur apa kayak begitu di terminal itu. Nah, sehingga apa namanya pada saat itu mereka tanya, "Dik, mau kemana, Dik?" "Mau ke Jakarta." "Lu ini Jakarta?" Ini Jakarta. The Founder. Oke, Pak Todi Siburian. Wah, ini mentor saya, guru saya, customer saya dulu gitu ya. Sekarang juga bekerja sama di dalam ya banyak hal lah. Termasuk kita masuk ke industri-industri IT di Indonesia. Senang sekali karena tamu hari ini spesial yang didatangkan oleh The Founders. Apa kabar Pak Todi? Baik, Pak Dede. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana dengan Pak Dede? Alhamdulillah baik. Senang sekali Pak Todi udah bisa menyempatkan di sini berbagi nih dengan para founders, calon founders atau startup yang di sana sedang mencari inspirasi. Kok bisnisnya gini-gini aja? Apa sih yang harus dilakukan di dalam bisnis dan industri IT gitu kan? Kurang lebih. Oke Pak Todi, sebelum kita kemana-mana nih saya pengen highlight sedikit yang saya tahu tentang Pak Todi. Berkarir di IT sampai dengan jadi CIO. Ya. Kemudian juga jadi founder perusahaan consulting atau IT ya saat ini. Yang menarik adalah founder dari sebuah klub sepak bola. Jangan diceritakan dulu, nanti kita akan bongkar satu-satu. Baik. Menarik sekali nih, IT sepak bola ini dua hal yang berbeda gitu. Memang orang IT suka sepak bola, tapi apa hubungannya? Kenapa bisa sampai pernah menjadi founder atau mendirikan klub sepak bola di Indonesia? Namun, kita coba bongkar dulu dari awal karirnya Pak Todi. Boleh disampaikan nggak? Pendidikannya di mana? Kemudian pernah kerja di perusahaan apa, bagian apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sekolah terendah dasar sampai dengan SMP saya ada di Sumatera Utara. Kemudian SMA saya merantau ke Jakarta dan saya sekolah di salah satu SMA negeri di Jakarta, selesaikan sana. Kemudian untuk S1-nya juga saya di Jakarta juga, ya apa namanya perguruan tinggi negeri. Nah kemudian S2-nya juga saya di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Jadi merantau ke Jakarta sejak SMA. Merantau itu orang tua pindah ke Jakarta atau sendiri atau gimana? Tidak. Wah ini ceritanya seru. Wah seru nih. Ceritakan Pak. Ceritakan buat anak muda di Indonesia nih. Baik. Jadi orang tua saya dulu itu bekerja di salah satu perusahaan perkebunan negara. Yaitu kalau sekarang namanya PTPN 3. PTPN 3 sekarang. Iya. Nah itu daerah terpencil. Memang boleh saya katakan kayak di tengah hutan, tengah hutan. Akses untuk pendidikan juga nggak terlalu baik, ya sehingga saya putuskan dengan orang tua pada saat itu kalau saya sekolah menengah pertama atau SMA nanti di daerah sini, saya pikir saya sulit untuk berkompetisi dengan yang lain. Sudah kepikiran seperti itu. Nah, sehingga dengan tekad bulat, setelah saya selesaikan SMP, berangkat sendiri Pak ke Jakarta. Sendiri, nggak ada yang nganter. Waduh. Dan itu naik kapal laut pada saat itu. Modal ijazah SMP berarti? Hanya modal ijazah SMP. Datang ke sini, Pak, seperti pada orang Batak umumnya yang datang merantau ke Jakarta, pertama ya modal keberanian. Keberanian itu. Nah itu jadi saya nggak diantar oleh siapa-siapa, berangkat sendiri dan bingung begitu nyampe di Jakarta. Di mana Pak waktu itu? Waktu di pelabuhan Tanjung Priok. Oh Tanjung Priok. Iya, jadi jam 7 pagi kapal itu sudah tiba di Tanjung Priok. Tapi saya nggak tahu mau pergi kemana. Akhirnya sampai jam 5 sore. Saya masih di pelabuhan itu juga. Masih di pelabuhan. Nah, 5 lebih sedikit saya keluar, yaitu ke terminal Tanjung Priok, terminal bus. Nah, dari terminal bus Tanjung Priok itu saya coba naik satu angkutan
itu ke Cililitan. Nah, disitulah saya mulai berpikir ini saya kemana. Sebenarnya belum ada tujuan waktu itu. Ada tujuan tapi nggak jelas karena pada saat itu kita tidak tidak dapat alamat, nggak seperti sekarang ya. Seperti sekarang ya. Ya, gampang. Selesai ya. Ya. Dulu jadi ke Cililitan. Dari Cililitan kemana, Pak? Cililitan masih bingung di terminal aja. Seperti itu. Nah, akhirnya bertemu dengan orang-orang yang merantau juga, yang mereka juga mungkin juga tidak punya pekerjaan tetap ya, ya kondektur kayak begitu di terminal itu. Nah, sehingga pada saat itu mereka tanya, "Dek, mau kemana, Dek?" "Mau ke Jakarta." "Lu ini Jakarta?" Dari Jakarta padahal. Oke. Iya. Nah, terus maksudnya kemana? Nggak ada saudara di sini. Oh, ada. Saya punya saudara, dengernya gitu ya. Oh, itu ada tentara di Cendana. Ceritanya kayak gitu. Itu manggilnya Mbah gitu ya. Itu Cendana nomor 39. Itu pojokan. Ada juga di di komplek Angkatan Darat itu ya. Nah, saya sebut namanya. Mereka tahu, langsung saya diantar, itu rame-rame ngantar. Oh gitu, rame-rame ngantar. Wah, tolong dia. Nah, kira-kira kayak begitulah sampai di sini. Nah, itu taman SMP, masih pakai celana pendek pada saat itu. Nah, setelah saya ketemu dengan saudara itu ya, disarankan atau diajak saya pada saat itu untuk masuk SMA. Oh, oke. Ya, itulah. Pertama sampai tiba di Jakarta dengan kebingungan. Dan sebelumnya belum ada informasi ke saudara bahwa Pak Todi waktu itu mau ke Jakarta, mau daftar di SMA, belum ya? Oh, enggak ada. Belum ya. Pokoknya berangkat aja begitu. Bermodal alamat di sana gitu ya. Walaupun tidak itu alamat juga enggak. Alamat juga enggak. Oh, alamat gitu. juga enggak ada alamat yang jelas. Berarti karena nama tadi disebutkan, betul, jadi diantar pada tahu. Diantar. Oke. Karena memang dulu masih sepi lah Jakarta. Katakan sekarang ya. Orang Batak pun mungkin yang terkenal pada saat itu hanya 1-2 gitu ya. Kalau sebut ini, wah, apalagi pada saat itu mungkin pangkatnya sudah tinggi gitu ya. Nah, kira-kira kayak begitu Pak. Itu ya. Sampai atau tibanya terdampar di Jakarta ini. SMA selesai, lalu masuk kuliah. Nah, kuliah di mana, Pak? Sebentar. Sebelum kuliah, saya kerja. Oh, malah sudah kerja. Iya, jadi kerja dulu. Jadi tahun 76, bulan 11 saya tamat. Kemudian apply ke beberapa perusahaan karena mau kuliah pada saat itu kan nggak punya duit, nggak punya uang gitu ya. Iya. Jadi apply kerja dulu. Saya kerja sampai 2 perusahaan, pagi sampai jam 5. Itu salah satu perusahaan. Ya. Nah, bergerak dalam bidang IT pada saat itu. IT. Emang Bapak sudah paham IT lulus SMA itu? Atau bagian apa pekerjaannya? Nah, itu IT-nya mungkin masih yang paling dasar. Oke. Jadi key puncher. Oh, key puncher. Iya, masih pakai card itu. Iya. Jadi kartu plong ya. Iya. Zaman dulu, saya megang pun belum pernah tahu sejarahnya gitu. Ya itu. Seperti itu. Nah, jadi key punch, terus kadang juga jadi ngecek gitu ya. Batch, satu batch sih bener nggak isinya ini gitu ya. Jadi kayak control gitu ya. Oh iya. Nah itu yang nge-punch juga. Nah itu di pagi hari. Itu di sore hari. Pagi sampai jam 5 tadi ya? Iya. Sedangkan yang paginya itu tadi yang dari jam 6 sampai jam 12 malam, jam 1. Yang paginya? Yang paginya saya tuh di perusahaan communication. Apa itu, Pak? Maaf kalau boleh sebut nama. Nggak apa-apa di sini. Ya, itu namanya Communication Service. Oke. Itu perusahaan dari Australia. Dulu yang menginstal kayak sentral telepon gitu ya. Oh, oke. Nah kebetulan waktu itu di mana namanya, di Medan Merdeka Timur ya, Telkom. Kantor Telkom di situ ya. Nah itu saya sehingga setelah bekerja dalam setahun itu dapat sudah punya uang, saya kumpulkan tabung,
wah ini saya harus kuliah ini. Oh. Karena apa? Ternyata kalau cuman SMA itu disuruh-suruh gitu loh Pak. Disuruh-suruh ya. Disuruh-suruh. Walaupun pada saat itu SMA diterima ya di 2 perusahaan itu ya. Diterima. Karena mungkin belum banyak lulusan S1 mungkin ya. Iya. Sama apa namanya, di samping lulusan S1 nggak terlalu banyak, karena itu kan levelnya saya pikir kayak operator ya. Iya. Tidak Jadi, membutuhkan skill khusus skill ya. yang khusus seperti itu. Punya uang lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Lulus tuh si Penmarunya atau apa dulu ya? Iya. Si Penmaru. Dulu Skalu namanya. Skalu ya, sebelum Skalu. si Penmaru berarti. Sebelum si Penmaru. Jadi Skalu, si Penmaru, MPTN ya. Iya. Oke, gimana? Skalunya milih di mana? Di Jakarta juga, Pak? Jadi di Jakarta. Nah itu 81 saya selesai. Kemudian 81 saya coba jadi guru. Jadi guru, sempat ngajar. Iya. Di beberapa SMA lah. Oh, SMA. SMA, SEMEA. Tapi sambil kuliah juga saya sudah ngajar. Sudah ngajar. Nah, setelah tamat, saya coba apply perusahaan IT. Apply perusahaan IT. Ya, namanya ada perusahaan IT terkenal, dia sebagai apa namanya, jasa konsultan ya. Jadi jasa konsultan. IT consulting lah. Nah, apply, kemudian kita diterima. Dasar saya sebetulnya tidak ada IT-nya. Kuliahnya apa, Pak? Maaf. Sastra Inggris malah. Sastra Inggris. Kenapa ngambil sastra Inggris waktu itu, Pak? Yang Pak tadi pikirkan apa? Mudah dapat pekerjaan. Iya. Oke. Ya, karena pada saat itu juga sangat jarang apa namanya, atau mungkin tidak terlalu banyak orang yang bisa berkomunikasi atau berbahasa Inggris itu ya. Nah itu jarang, karena dulu dari perguruan tinggi saya pikir belum ada penentuan apa namanya, ada batasan TOEFL berapa atau IELTS berapa, belum ada. Jadi mohon maaf, mungkin pada saat itu teman-teman yang lulusan dari non Inggris, non sastra Inggris misalnya seperti itu, mungkin mereka tidak punya TOEFL yang bagus atau IELTS yang tinggi gitu loh ya. Harusnya seperti itu. Nah, kalau saya tadi seperti contoh, saya tadi waktu SMA itu kerja di perusahaan apa namanya, Australia kan, pakai bahasa Inggris, ya kan? Iya, betul. Nah itu yang membuat saya tertarik ambil jurusan itu. Bahasa Inggris, menarik bahasa Inggris itu. Menarik gitu loh ya. Tapi setelah lulus IT lagi. Nah, pada saat itu karena literatur IT, khususnya buku-buku, itu tidak seperti sekarang. Iya, sekarang udah di mana bahasa Indonesia, ya. Iya kan ya. Dan kemampuan bahasa Inggris sekarang sudah jauh lebih hebat, ya kan ya. Nah, sehingga beruntung juga saya waktu apply itu diterima, begitu dikasih bukunya bahasa Inggris. Bahasa Inggris semua. Seperti itu. Jadi saya lebih mudah mungkin dibandingkan teman-teman untuk memahami ya, dan juga sekaligus menggunakan kemampuan itu dalam apa namanya, menyelesaikan tugas-tugas yang diberi. Posisi apa waktu itu, Pak? Nah, saya dari awal menjadi programmer sebetulnya. Programmer. Bahasa pemrogramannya COBOL. COBOL. Jadi COBOL. Saya belajar apa namanya dari kantor, pada saat itu kita dikursuskan mulai dari dasar-dasar komputer itu flowchart. Terus apa namanya, operator komputer. Habis itu masuk ke apa namanya, programmer ya. Pakai bahasa COBOL. Dan tadi kemampuan bahasa Inggrisnya membantu sekali. Betul. Apanya itu, sedangkan bahasa-bahasa yang lain kayak Fortran, Pascal, Basic itu sudah usaha sendiri karena dasarnya dari COBOL ini tadi gitu loh ya. Berapa lama Pak di sana? Saya di perusahaan jasa consulting itu dari tahun 82 sampai 88. 88 cukup lama juga ya? Cukup lama, tapi posisinya tidak lagi programmer. Programmer itu saya hanya bertahan 1,5-2 tahun ya. Pindah atau naik jabatan? Naik jadi sistem analis. Sistem analis, oke. Sistem analis itu. Jadi kita sudah mulai buat kajian-kajian gitu ya, tentang layak atau enggaknya ini
IT kan. Oh, sudah Iya. sudah seperti itu ya. Sudah. Bahkan IT sekarang pun banyak yang tidak melakukan Tidak itu. melakukan. Jadi kita itu dulu teratur untuk kita bisa menjadi sistem analis and design. Itu enggak matang-matang pohon gitu ya. Itu dilatih ada kan kalau dulu nama SDLC gitu ya. Gitu. Itu harus paham gitu loh ya. Nah, itu mulai dari kita tadi misalnya ada kebutuhan bisnis seperti ini kan gitu ya. Nah, ini mau di IT kan ada permintaan. Nah, itu kita harus buat studi dulu, feasibility study namanya, untuk melihat kemungkinan ya. Ini worth it or not kalau di IT kan. Sampai seperti itu ya. Sampai Zaman seperti dulu itu. ya. Itu harus kita presentasikan dulu ke mana namanya, ke owner. Ya, kita presentasikan. Itu jadi nanti ujungnya itu akan kita kasih apa namanya, propose gitu ya, pilihan ya. Ini kalau di IT kan nanti benefitnya ini. Terus bukan hanya jadi apa namanya, begitu kita bilang oh ini di IT kan, itu kita bicara risk-risknya gitu loh ya. Di dalamnya misalnya ini nanti akan timbul penolakan. Ya, karena apa? Merubah cara kerjanya. Yang manual. Jadi ya bukan hanya manual saja. Juga merubah apa namanya, tadinya perlu parab, enggak perlu parab. Betul ya. Akhirnya kan ada yang tergeser, yang dipotong, ada yang dipotong. Jadi ya itu berdampak kepada apa namanya, penolakan. Nah, dari situ kita juga harus buat mitigasinya. Jadi setiap ada isu itu buat mitigasinya. Itu sebelum kita komputerkan loh. Jadi itu sudah harus mulai ya saat itu. Pantesan sekarang jadi ahli change management. Keren sekali. Iya. Oke. Jadi itu saya sampai 88 itu di perusahaan apa namanya, IT consulting. Apa namanya, mungkin kalau dikatakan tuh apa namanya, keahlian, yaitu sistem analis and designer gitu ya. Ya, namanya di situ. Jadi mulai tadi seperti yang saya katakan, kalau dulu syaratnya harus programmer harus tamat dulu. Lu nggak boleh sistem analis ya. Iya, nggak bisa. Kalau sekarang bisa milih ya, mau jadi sistem analis, mau jadi project manager gitu ya. Dulu tuh programmer tamat dulu. Harus tamat. Operator juga harus tamat dulu. Dari mulai operator, programmer, baru masuk kita ke sistem analis ya. Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan, ada kompetensi ya, kemampuan yang harus dimiliki, mulai dari tadi analisa, mitigasi, ngedesain gitu ya, sampai translate to the action gitu ya. Ya. Berarti 4 tahun ya Pak ya di perusahaan itu? 6 tahun ya. 6 tahun. Ya, tapi analisnya sekitar 4 tahun. Analisnya 4 tahun. Setelah itu kemana Pak? Mulai lebih seru nih sepertinya. Iya. Apa namanya? Setelah 4-5, tentu kan punya banyak customer ya. Iya, customer. Ada yang di perminyakan, banking. Tulisan konsultan tadi ya, IT konsultan tadi ada customer-customernya gitu ya. Customer-nya itu. Terus sebetulnya saya pengen pindah pada saat itu karena ada customer yang saya lihat pada saat itu. Ini customer kok bagus sekali sebetulnya. Ibarat gadis tuh cantik gitu. Itu. Nah, cuman tinggal persoalannya, ini kok apa namanya, cantik tapi kok nggak ditampilkan kan gitu ya. Iya. Nah, untuk ditampilkan ya perlu harus dibedakin kan gitu ya. Perlu harus diperbaikin ya, mungkin dia di apa namanya, dibuat cantik lah. Apa seperti itu. Nah, salah satu alat untuk membuat cantiknya itu ya membuat dia agresif, membuat dia lincah, itu IT. Nah, itu yang ada saya pikirkan pada perusahaan tersebut gitu loh ya. Iya, berarti sekitar tahun 88-an ya? 8. Iya, saya kebetulan jadi
konsultannya perusahaan itu gitu loh ya. Konsultannya perusahaan itu 88 sudah kepikiran memoles sebuah perusahaan, Iya. menonjolkannya melalui IT ya Pak ya? Melalui IT. Oke. Nah itu, jadi saya lihat di situ ini IT yang memampukan gitu ya. Oke. Memampukan perusahaan ini menjadi cantik, layak jual. Nah, dan orang pasti mau beli gitu loh ya. Iya. Nah, apanya seperti itu yang saya lihat pada saat itu. Sehingga sebenarnya ada tawaran di tempat lain selain di perusahaan yang tadi yang saya bilang cantik, yang cantik, bagus, Acropolis apa itu, ada juga di perusahaan perbankan, ada perminyakan gitu yang ada peluang untuk bisa saya bekerja atau pindah ke situ gitu ya. Tapi saya lebih tertarik ini tadi. Ini tadi kan. Sebelum nanti cerita apply kemudian kerja di perusahaan ini Pak, saya pengen tahu nih, mungkin bagi teman-teman yang cari kerja, saya nggak tahu yang cari kerja atau yang mungkin melihat bahwa posisi sekarang di perusahaan stuck dan sebagainya, Pak Todi melihat perusahaan itu cantik, molek, bagus gitu ya, sehingga ingin jadi bagian dari perjalanan karirnya Pak Todi. Waktu itu apa Pak? Parameternya apa sih kalau melihat bagus perusahaan itu? Nah gini, jadi pertama saya nggak melihat gaji kecil sekali. Itu kecil dibandingkan yang lain ya. Apalagi yang banking lain. Mungkin ya, bank dikenal waktu itu. Itu kecil. Ya, tapi yang saya lihat dari dari perusahaan tersebut, kita kalau bicara bisnis, bicara bisnis, berarti lihatnya satu ya, bahwa marketnya siapa sih kan gitu ya. Nah, terus ada nggak yang butuhkan dia punya kan gitu ya. Nah, terus gimana ke depannya siapa customernya ini gitu ya, atau yang membutuhkan layanan produk atau servisnya si perusahaan tersebut, si perusahaan ini itu. Nah, saya lihat ini customernya pasti sangat membutuhkan, pasti membutuhkan, dan dari waktu ke waktu itu tumbuh gitu loh ya. Itu tumbuh. Nah, itu baru yang kedua, begitu kita lihat customernya ini bagus ya, sebetulnya ada value proposition yang dia punya, yang kalau dipoles gitu ya, ini menjadi sangat menarik. Perusahaan itu ya. Jadi customernya clear, value proposition-nya itu clear. Terus yang berikutnya adalah kita lihat gimana sih membuat value proposition itu gitu ya. Nah, di sanalah Pak Todi merasa skill bisa masuk di sana. Cocok banget. Iya. Di situ yang saya coba lihat satu tadi ya, bagaimana mendeliver. Ya, tadi kan ada value proposition. Betul. Ini kan harus dideliver kan. Nah, ini memang perlu IT gitu ya. Untuk membuat delivery-nya bagus, cepat, ya murah. Seperti itu. Itu satu. Baru yang kedua tadi meng-create value proposition itu ya. Deliver, create kan itu ya. Terus how to maintain customer-nya. Nah, ini ya. Nah, itu yang saya lihat, wah ini kalau dikelola bagus ini luar biasa gitu ya. Nah, setelah itu, nah kita melihat dari sumbernya. Nah, sumbernya saya lihat, wah ini dunia kiamat juga nggak habis ini kan. Habis di Indonesia waktu itu kan. Itu. Jadi dari sisi tadi customer, value proposition, sumber daya, bahan bakunya gitu ya. Ada di Indonesia dan harusnya ini perusahaan harus bisa efisien kan gitu ya. Nah, bisa efisien. Artinya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menekan efisiensi kan.
Saya dari orang IT mikir pada saat itu. Salah satu kekuatan IT adalah bagaimana membuat satu proses itu efektif dan efisien kan gitu kan. Iya. Nah, itulah yang karena saya sudah jadi konsultan gitu ya. Oh. Nah, okay. itu yang membuat saya sangat tertarik ke perusahaan itu. Iya, artinya apa? Saya punya kompetensi di IT, ya. Nah, atau kalau teman-teman ya, kalau Anda misalnya ingin masuk atau gabung ke dalam satu perusahaan, jangan tanyakan sebetulnya apa yang perusahaan itu akan beri ke Anda. Iya, ya. Tapi apa yang bisa saya berikan ke perusahaan itu menjadikan perusahaan itu menjadi lebih baik dan saya dapat manfaat yang lebih baik dari kinerjanya yang menjadi lebih baik itu tadi gitu loh ya. Apanya seperti itu. Nah, potong, Pak. Kemudian mungkin satu lagi. Oke, boleh silakan. Itu ada kultur ya. Kultur. Kultur. Di perusahaan tersebut. Di perusahaan tersebut yang cocok dengan saya gitu ya. Yaitu apa? Kerjasama. Kerjasama. Pak Todi udah ngelihat itu? Sudah ngelihat. Jadi mereka ada istilah kalau di orang Jawa ada istilah katanya nih, mangan nggak mangan, yang penting ngumpul. Itu loh. Artinya itu kalau di bahasa ini kan bukan berarti ngumpul terus duduk-duduk gitu ya. Iya. Tapi ya mereka gotong royong, kerjasama. Ini yang saya lihat itu loh ya. Teamwork ya jauh lebih penting dibandingkan satu orang yang hebat gitu ya. Gitu. Itulah. Nanti kaitannya ke sepak bola itu. Gitu ya. Sepak bola, oke. Pak, maaf nih saya mau potong tadi sedikit. Waktu itu usia Pak Todi berapa nih? Pas mau masuk ke sana? Pas masuk ke sana itu usia 28. 28. Jadi saya bingung, Pak Todi mau ngelamar IT atau mau jadi direksi waktu itu? Sampai mikirin sejauh itu gitu. Bagaimana value proportion, bagaimana memoles sampai dengan perusahaan ini bisa efisien dan sebagainya gitu. Ke IT ya tapi ngelamarnya atau bagian lain? Bagian lain. Jadi sebetulnya kalau bilang ngelamar nggak ngelamar saya. Oh gitu. Gimana tuh? Ditawarin? Dibajak nih ceritanya ya dari konsultan itu. Oke. Jadi tapi mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang nggak baik gitu ya. Nah pada saat itu saya sudah berpikir memang kalau Anda mau berharga, ya Anda isilah pertama sekali kompetensi, ya kan? Kompetensi aja nggak cukup. Begitu kita kompeten, yang kedua kita harus bisa laku jual. Menjual diri, memoles kita ya. Yang ketiga itu baru harus bisa menjual diri. Laku jual itu artinya gini, lu kompeten, tapi lu kelihatan kayak cacingan gitu ya, tidak bergairah apa begitu. Orang atau pakaiannya juga asal aja gitu. Wah, ini orang gitu. Saya kategorikan tidak laku jual kan itu ya, kurang laku jual. Nah setelah itu harus bisa jual diri. Jual diri ya apa yang dimiliki ini tadi di satu forum di mana itu harus bisa disampaikan gitu loh ya. Kalau saya kayak gitu ya, itu namanya jual diri. Nah baru yang keempat itu mungkin itu anak muda ya, networking. Lu hebat ya, laku jual, bisa jual diri, tapi lu nggak ada dapet tempat gitu ya, nggak punya network, lu nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Nggak punya teman intinya gitu ya, koneksi nggak ada gitu ya. Nah itu, jadi itu yang baru yang terakhir mungkin ya berdoa lah ya. Tetap kita harus menyerahkan diri, menyerahkan semua tadi kemampuan sampai ke jaringan itu adalah kepada Tuhan kan itu ya. Karena ujung-ujungnya terakhir adalah dia menentukan. Kalau Tuhan nggak suka terus mau sekeras apapun kita kerja, mau sebagus apapun kita poles diri kita tetap ya Pak ya. Tuhan yang menentukan. Pak, Bapak masuk ke perusahaan itu akhirnya posisi apa dan di unit departemen apa? Baik, jadi
Saya 88 88. karena saya waktu cuma S1, tapi punya pengalaman kerja itu harusnya di perusahaan itu kalau S1 itu masuk, itu fresh graduate dihitung, walaupun lu punya pengalaman. Tetap dihitung fresh graduate harusnya ya? Iya, harusnya. Golongannya waktu kalau nggak salah 2A ya. 2 F atau seperti itulah. Nah, karena saya punya pengalaman, sama-sama butuh, perusahaan juga butuh saya juga butuh, saya sudah jual diri saya, kalau saya masuk nanti mau ngapain gitu? Apa yang akan saya berikan gitu, dan langkah-langkah apa yang harus akan saya propose, ya itu sudah saya sampaikan pada saat itu, sehingga waktu ditawarin ya tetap tes lulus baru negosiasi kan, negosiasi masuk 2F ya. Saya tanya 2F itu apa, seperti apa, karena saya dari swasta sebelumnya kan, nggak ngerti. Nah setelah dikasih penjelasan, masuk ke level, kalau sekarang itu namanya apa ya, manajer-manajer yang mau dipersiapkan gitu loh. Calon manajer. Calon manajer. Kayak calon manajer ya. Nah, seperti itu. Wah, kayak manajemen development program. Betul. Ya, seperti itu. Seperti ya, kalau di kan masih itu ya, seperti itu. Nah, nanti kayak ini nih, wah, saya nggak mau. Itu saya 6-8 tahun nih pengalaman dan bidang khusus gitu. Nggak mau bilang gitu. Nggak mau. Akhirnya saya jelaskan lagi. Kalau saya nanti ada di sini, yang mau saya lakukan ini dan perusahaan dapat apa gitu ya. Nah itu, setelah itu baru tawar-menawar, akhirnya saya 3B loncat, nggak tahu berapa itu. 3B, dan langsung jadi wakil pimpinan IT waktu itu. Wakil pimpinan IT waktu itu. Pada saat itu, gitu loh. Ya. Nah itu, nah kira-kira seperti itu posisinya ya. Pada saat diterima, tapi saya sadar pada saat itu sehebat apapun saya, kalau seorang diri itu tidak akan bisa bikin apa-apa gitu loh ya. Nah itu kalau ibarat kalau main bola, Messi sendiri itu atau Ronaldo sendiri, kalau tidak ada penjangkauan yang tangguh, pengumpan yang baik, saya pikir ya jadi pekalah gitu loh. Nah itu yang saya sadari. Nah, pada saat itu sehingga dengan program saya itu sebetulnya kalau saya diterima, saya harus saya harus transfer knowledge ke seluruh BOD. Jadi BOD wajib paham apa itu informasi, terus bagaimana mengelola dan memanajemen informasi gitu ya. Jadi yang pertama istilah yang saya sampaikan itu ke direksi pada saat itu adalah informasi itu bagaikan darah yang mengalir pada tubuh manusia. Wah, itu bisa bayangkan nggak ngalir darah? Ya, di tangan lumpuh ya kan? Di organisasi juga seperti itu. Nah, itu yang saya camkan gitu loh ya. Dan itu yang saya selalu sampaikan, latih ke mereka. Terus how memanage informasi itu, bagaimana mengelolanya gitu ya. Sampai ke level-level tertentu. Akhirnya pada saat itu saya harus rekrut. Saya rekrut. Jadi saya ambil dari unit-unit macam-macam. Tidak dari luar semua ya Pak ya? Dari dalam ya? Dari dalam semua. Karena mereka bisnisnya sudah kuasai. Sudah kuasai ya. Nah sekarang saya mau ajak mereka gitu loh ya. Untuk bagaimana membuat bisnis ini lebih perusahaan ini lincah gitu loh ya. Slim, lincah gitu ya, terus produktif gitu loh ya. Nah itu tidak bisa dengan seorang todi kan, harus tadi yang atas BOD sampai ke yang bawah juga itu. Nah akhirnya kita seleksi itu Pak, masuk IT maksudnya Pak? Masuk IT? Iya, belum. Jadi saya seleksi. Ada kriterianya tentunya yang sudah saya miliki sebelumnya.
dari pengalaman sebelumnya, how to to select the right people in IT ya pada saat itu. Nah, saya seleksi, dapat dari sekian banyak orang ya, ada beberapa hanya yang kita dapat, itu kita latih Pak. Latih mulai dari dari apa itu informasi sampai how to create informasi kan gitu ya. Nah itu, jadi ya itu artinya operator, programmer, gitu sampai analis kita ajarin sama bisnis gitu loh ya. Bisnisnya juga Ya, bisnis, iya dong. Karena apa? Percuma kalau kita nggak paham bisnis tuh kita IT kan gitu loh ya. Iya. Nah itu, jadi akhirnya dapat. Udah kita bangun ini bersama dengan orang-orang ini. Kalau yang direksi tadi pulang kerja, mereka duduk dulu di meja di kelas, kita kasih train. Oke. Terus sampai mulai di level atas, BOD, eselon 1-nya, eselon 2 sampai eselon 3. Oke. Kita racuni lah. Ya, tentang IT dan apa peran IT di dalam satu bisnis kan gitu ya. Itu. Nah, ini tadi baru anak-anak teknikalnya kita ajarin bagaimana membangun atau membuat satu informasi yang berarti kan gitu ya. Nah, ini dapat. Akhirnya saya punya tim. Tim di bawah yang membuat, tim di atas yang memutuskan gitu. Di atas dan bawah udah kena tuh ya. Iya. Ini jadi akhirnya cinta lah. Iya kan? Nah, kalau sudah cinta, kata anak muda, ayam rasa coklat ya. Iya. Mereka sudah tidak apanya ayam udah rasa coklat gitu ya. Betul. Siap. Apanya seperti itu. Jadi. Oke. Jadi itu yang mengawali Pak Tode di perusahaan ini. Tidak pindah ke lain hati lagi. Sampai pensiun. Karena apa yang kita cita-citakan. Dan juga menjadi visinya Dirut pada saat itu ya, itu pelan-pelan tercapai gitu loh ya. Artinya ini mimpi, ada programnya, ada inisiatif-inisiatif, ini selalu kawin gitu ya. Dan secara teratur dievaluasi itu ya. Secara teratur juga kalau yang perlu perbaikan, sehingga dari waktu ke waktu betul-betul perusahaan itu seperti yang saya bayangkan, seperti yang Pak Tode dibayangkan dulu gitu ya. Dia masuk ke ke pabrik waktu itu, pabrik laku keras gitu ya. Laku ya. Dan seterusnya gitu loh ya. Akhirnya ya, saya juga menikmati yang luar biasa dari perkembangan kemajuan itu perusahaan. Dan memang anak saya, istri saya, ya bahkan keluarga besar saya menikmati cukup dari perusahaan itu. Iya, karena sehubungan dengan perkembangan perusahaan itu yang luar biasa. Ya, makanya tadi Pak Tode sempat sampaikan bagi mereka yang sedang cari kerja ya, jangan tanya apa yang perusahaan berikan, berikan dulu ya, apa yang kita bisa lakukan, semuanya juga akan mengikuti gitu Pak Tode. Betul. Ya kalau perusahaan itu sakit mau dapat apa? Iya kan? Nah itu. Ini seperti bayi sendiri IT dalam perusahaan itu ya Pak ya? Betul. Dari mulai sampai dengan membesarkan, bahkan nggak heran tahun berapa tuh Pak IPO perusahaan? 91 ya? 91 ya? Antara 91 93 kira-kira kayak begitu itu. Dan itu pasti tidak lepas dari IT-nya. Tidak. Dari Poles ya. Pasti IT-nya mendukung sekali ya untuk bisa seperti ini. Betul. Salah satu yang dilihat dari investor itu di situ keterbukaan, karena ya pastilah IT rajanya untuk membuat transparan kan Pak. Iya. Ya di samping tadi efisien, ya transparansi, baru governansi ya itu. Nah yang saya kepikiran seperti ini Pak, banyak perusahaan yang hire konsultan IT atau ingin perusahaan itu punya IT yang bagus sehingga bisa memberikan dampak terhadap perusahaan. Nah ini IT di perusahaan tempat Pak Tode mengabdi ini kan sudah merasakan dampak yang luar biasa.
ini kan sebetulnya ilmu-ilmu ini, organisasi IT seperti yang di perusahaan tersebut kan sebetulnya bisa dijual ke perusahaan lain. Oh iya. Nah, jadi IT nggak? Jadi perusahaan IT nggak Pak? Akhirnya perusahaan unit IT-nya spin off atau tidak? Ini kan bisa bermanfaat bagi perusahaan lain kan sebetulnya. Tapi memang begini. Gimana? Perjalanan panjang. Setelah itu tadi IT-nya itu dari waktu ke waktu, baik orangnya, maksud saya orang-orang IT-nya terus mengembangkan diri gitu ya. Bahkan mereka tidak cukup itu dapat pengetahuannya di dalam. Itu kadang keluar, Pak. Nyari keluar ya. Keluar itu tujuannya adalah cari coba pengalaman di luar ya. Itu samping itu tentunya ada juga yang karena kita sadar bahwa ke depan persaingan kan tidak akan sama seperti gitu, ini. Nggak gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja. Berkembang. Akhirnya ya kita kirimkan supaya mereka coba lihat di dunia luar seperti apa. Baik itu perkembangan IT maupun bisnis. Karena ini dua hal yang nggak boleh dipisahkan itu. Jadi orangnya kita kembangkan, pengetahuan IT dan bisnisnya kita kirim, Pak. Ada yang ke Australia, ada yang ke kemana kayak gitu. Biaya perusahaan. Biaya perusahaan tentunya. Sebagian kita ngikuti dari bantuan. Iya. Oke. Itu. Nah, kemudian kepercayaan dari manajemen terhadap peran IT. Nah, ini yang luar biasa. Karena apa? IT itu enggak bottom up. Jadi kalau kita ngomong IT, kalau bottom up, mungkin boleh ada kontribusi. Kalau kita berharap 10, mungkin cuma dapat 3 atau 4 paling tinggi. IT itu harus top down. Top down. Nah, jadi dukungan keterlibatan manajemen yang tinggi itu sehingga membuat peran IT di perusahaan itu menjadi sangat terlihat gitu ya. Satu contoh, misal perusahaan itu pada saat itu ingin melakukan akuisisi perusahaan lain. Itu kan ada proses namanya due diligence. Due diligence, betul. Nah, dalam due diligence biasanya orang IT itu tidak diikutkan. Ya, umumnya enggak lah ya. Umumnya enggak. Tapi kita tidak. Padahal kita diikutkan. Gitu loh. Karena apa? Nanti kita ngomong kayak begini, ya. Terus ternyata ini IT tidak bisa mengenable ini tadi ya. Nah, mengenable mimpi atau tujuan daripada akuisisi itu ya. Itu satu. Atau yang kedua malah ini yang lebih parah gitu ya. Kalau IT nggak ikut dalam due diligence ini ya. Biasanya orang due diligence itu kan ngelihat dari laporan keuangan, Pak. Finance, legal. Paling itu lah. Paling kayak begitu. Tax ya. Iya. Nah, padahal kalau orang IT ngelihat ya keseluruhan. Ya, ngelihatnya keseluruhan dari end to end ya. Misal contoh gini lah, kalau kita ngomong saya punya hutang gitu ya. Kalau orang accounting ngelihatnya adalah waktu orang kasih tagihan. Oke. Ya kan, baru diakui hutang. Ya, betul, baru diakui. Ya, begitu dia ngirimkan ngakuin hutang. Tapi potensi jadi hutang, PO, itu kan tidak masuk di laporan keuangan kan? Yeah. Tapi kan begitu kita ngomong PO, ini kan sudah ada janji kan, yang berpotensi menjadi hutang. Nah itu, ini kalau orang IT pasti ngelihatnya adalah keseluruhannya kan ya. Yeah. Dia nggak bisa melihat misalnya faktur tanpa melihat PO kan gitu ya. Betul. Nah, PO juga demikian. Ini
ini waktu permintaan pembelian kapan kan gitu ya? Iya, iya. Sales ordernya yang mana? Betul. PO-nya baru faktur gitu ya? Iya. Oke. Awalnya kayak begitu. Nah, dari sini kita bisa kasih nasihat waktu due diligence gitu loh ya. Pak, betul. Mungkin perusahaan yang mau kita beli ini, perusahaan yang mau kita beli ini, ya sekian kewajibannya. Tapi potensi menjadi sekian itu ada sekian loh Pak. Itu dari mana ngeliatnya? Dari PO yang dikeluarkan, yang belum jadi faktur. Belum jadi faktur. Iya kan? Karena laporan keuangan biasanya kan ada neraca, rugi laba, cash Itu flow. aja. Nggak kelihatan Nggak kan ya kelihatan di situ. potensi beban perusahaan Betul. nanti atas PO yang sudah ada. Ya. Menarik. Pada saat dibeli, ini keluar ini kan kalau nggak itu ya. Nah, tapi yang lebih penting sebetulnya adalah kenapa kita perlu, khususnya di yang sekarang-sekarang ya, nggak ada perusahaan yang nggak pakai IT kan gitu ya. Itu ya, kita harus lihat dong, di due diligence bagaimana kematangan IT-nya, iya kan? Kematangan IT kan salah satu cermin melihat bagaimana perusahaan ini sebetulnya berjalan ya, Pak. Bagaimana dikelola gitu ya. Nah, apanya itu sehingga saya pikir orang IT ya memang harus tahu betul melihat level dari maturity-nya ya, dari IT itu. Dan berikutnya adalah dari situ lihat, oh kalau gitu kalau dia katakan 0 misalnya gitu, tingkat kepercayaan saya terhadap laporan ya bisa kita tanyakan lagi dipertanyakan. Gitu ya. Nah itu ya kan ya. Yang terakhir adalah kalau ini jadi dibeli gitu ya, saya sudah lakukan diligence kan, due diligence terhadap IT-nya. Dia katakan di 2. Supaya bisa tercapai mimpi akuisisinya, usaha apa yang harus mereka lakukan, ya kan? Nah itu juga tergambar di hasil due diligence IT itu tadi, sehingga kaitannya pasti ada tercapainya cita-cita akuisisi itu sangat terpengaruh oleh kematangan dari IT-nya, perusahaan target ya, target company yang akan diapa itu saya pikir ininya Pak. Dan saat itu IT-nya perusahaan tempat Bapak bekerja itu memberikan dampak yang luar biasa ya dalam akuisisi itu. Oh iya, sangat memberikan. Iya, kita bisa ada pertanyaan pada saat itu. Pertanyaan datang dari orang IT. Orang IT-nya target company tadi atau internal? Orang IT yang mau beli. Oh, yang mau beli, oke. Mau beli. Nanya ke pimpinan yang mau beli. Pimpinan yang mau beli, ya, oke. Ya. Tanya, Pak, ini nanti yang Bapak beli ini itu mau dikontrol atau cukup dikonsolidasikan? Oke. Itu penting banget ya, pertanyaan itu ya. Pertanyaan itu penting. Itu ya. Nah, kalau dia bilang kontrol, tarik semua IT-nya. Ini harus bisa dikontrol gitu loh ya. Iya kan? Harus bisa dikontrol. Baik itu IT governance-nya, ya pengelolaan IT-nya lah. Itu harus memang betul-betul terkontrol. Iya kan? Nah, lebih kerasnya mungkin bicara ya sistem itu harus under, ya kan ya? Apanya kayak gitu, bukan konsolidasi. Udah deh nanti lapornya apa nih konsolidasikan. Kalau bicara kontrol itu kan begitu, misalnya si pimpinan yang mengakuisisi bilang saya harus kontrol, berarti sampai ujung. Sampai ujung ya? Iya, waktu dia melakukan transaksi dia harus bisa dimonitor. Oke, dari kebijakan sampai instruksi kerja di ujung itu harus dimonitor semua ya? Harus. Jadi bukan hanya level kebijakan aja. Oke. Ya, gitu ya. Nah itu luar biasa sekali Pak tadi. Nah itu yang sehingga pada saat itu kita bisa janji, kita tanyain, saya kontrol. Pertanyaan balik dari dia, berapa lama saya setelah misalnya kita akuisisi, saya minta Anda untuk
memberikan fasilitas kontrol ke saya berapa lama? Saya waktu itu bilang ya paling lama 3 bulan. 3 bulan paling lama itu. Iya. Padahal company yang Di kita luar. tidak pernah tahu sebelumnya, Tidak tahu. antah berantah gitu ya. Culture-nya beda, bahasanya beda, Oh, di luar tulisannya negeri beda. ya? Luar Oh gitu. 3 bulan 3 bulan. selesai Pak. Selesai. Oh selesai, luar biasa. Dan itu sekali. diaudit loh, bukan Ya. artinya selesai. Paham. Nah, itu diaudit. Nah, itu. Nah, syaratnya memang itu tadi, ya kita bukan yang pertama tadi jelas arahnya. Yang kedua, saya punya fondasi gitu loh ya. Fondasi baik people, teknologinya, prosesnya. Ya. Di internal sendiri emang udah disiapkan. Iya, jadi berani. Jadi saya banyak orang begini, takut. Banyak orang takut gini. Takut untuk menyatakan satu tata kelola gitu ya. Artinya tata kelolanya harus seperti ini gitu ya. Ada orang misalnya gini, oke, kita one system gitu ya. Tapi dia nggak buat tata kelolanya gitu loh. Nah itu bahaya ya. Bahaya itu. Nah itu yang jadi yang kita pegang pada saat itu tadi. Saya punya people, ya saya punya teknologi, saya punya itu tadi arahan karena top down itu loh. Top down tadi ya. Jadi punya backing lah di punya atas backing. gitu. Ya pokoknya jangan coba-coba lu nggak cari backing gitu loh ya. Iya, harus ada backing yang kuat ya, walaupun dalam konteks bagus ya. Iya, dalam artian positif untuk tuh perusahaan ya. juga gitu ya. Nah, itu kok kenapa di satu organisasi IT itu harus punya cantolan gitu, atau yang kita bilang steering committee steering committee yang kuat gitu loh ya, untuk cantolan kita gitu loh ya. Apanya seperti itu. Nah, jadi itulah yang satu pengalaman yang luar biasa waktu kita punya pengalaman ya di dalam satu industri pada saat itu. Asik. Pak Todi pensiun usia berapa Pak waktu itu? Saya resmi 56 Pak. 56 tahun? Tahun 2014. 2014. Iya, lalu saya 58 lahirnya ya. Oke. Pak Todi kan sudah mengawal IT perusahaan tersebut sampai dengan pensiun ya. Setelah pensiun kok mendirikan perusahaan? Ada unfinished business atau apa Pak? Boleh cerita Pak, itu menarik sekali Pak. Kenapa sih? Harusnya kan udah pensiun, saya tahu lah di perusahaan itu kan pasti untuk pensiunnya tidak akan habis lah gitu ya. Tapi kenapa masuk ke bisnis lagi? Apakah ada sesuatu yang jadi ada yang terganjal? Ada yang terganjal. Oke. Saya tadi kan sudah sampaikan bahwa di awal peran IT dalam satu organisasi itu bukan, kalau kita lihat peran itu ada sampai 5 level Pak. Level yang pertama itu sebagai pencatatan saja. Ya. Level yang kedua ngomong ini cost efisiensi kan gitu ya. Sampai terakhir itu katanya level yang tertinggi itu ya seperti yang sekarang ini Pak. Seperti sekarang ini. Data pun jadi uang. Jadi uang, iya. Nah, apanya seperti itu. Jadi kan seperti itu. Nah, saya melihat itu loh bahwa nggak susah-susah banget sih sebetulnya ngelola IT itu ya. Ya, nggak susah-susah banget. Persoalannya pada saat itu adalah apa? Yang saya lihat orang IT itu IT banget gitu loh. Maksudnya IT banget, orang IT mikirinnya teknologi saja gitu. Teknologi saja. Umumnya gitu. Seperti itu. Umumnya seperti itu. Jadi kalau ketemu sama kepala IT, woi gimana servermu? Gimana databasemu? Gimana? Nah itu yang coba saya perhatikan. Padahal seperti pengalaman yang saya katakan tadi, mulai sampai due diligence, terus bagaimana ikut membantu percepatan tercapainya akuisisi. Artinya bisnis kan ya. Betul. Kembali bisnis gitu loh. Nah, ini sebetulnya yang saya mau sharing itu pengalaman bagaimana mengcombine gitu ya, atau mentransformasi itu bisnis gitu loh ya. Ya,
dengan kekuatan IT. Di Ya. perusahaan sendiri. Iya, di perusahaan. dibentuk. Oke. Nah, itu. Jadi saya nggak tertarik bilang kalau misalnya bilang transformasi IT gitu ya. Nah, yang sangat menarik itu adalah bagaimana mentransformasi bisnis karena memang kemajuan atau kehebatan atau fasilitas IT kan gitu ya. Sebagai pendukungnya ya. Nah, itu enablernya. Enablernya, oke. Itu enablernya. Jadi karena IT bisnis itu kita bisa buat bermacam-macam. Jadi cara berbisnisnya mungkin bisa berubah gitu ya. Jadi itu yang coba saya lihat gitu. Sehingga saya dengan teman-teman pada saat itu kebetulan saya sebelumnya itu bersama dengan teman juga di BUMN menemukan satu organisasi perkumpulan orang-orang IT di BUMN. Oh, oke. Apa namanya, Pak? Forum TI BUMN. Forum TI BUMN. Berarti ada forumnya ya, Pak ya? Ada forumnya. Berarti manajer IT, kepala divisi IT di sana yang ngumpul. Betul. Itu. Nah, itu adalah ya tempat kita itu komunitasnya. Komunitasnya ya. Itu jadi, bukan lembaga formal dari kementerian ya, Pak ya? Bukan. Itu hanya komunitas orang-orang IT di BUMN membentuk itu supaya ada komunikasi kan gitu ya. Oke. Nah, tukar pikiran lah. Namanya itu. Nah, saya ngelihat itu gitu ya. Ngelihat tadi seperti yang saya katakan bahwa peran IT itu sebetulnya jauh lebih dari yang jauh lebih tinggi sebetulnya harapan dari bisnis atau manajemen terhadap IT gitu loh ya. Nah, sehingga gimana caranya kita ya nelorkan kan gitu ya. Nah, vendor-vendor IT yang saya takutkan kan pada saat itu cuma nawarin kepentingannya. Gitu. Iya. Produk yang dia jual ya. Produk yang dia jual. Nggak melihatan secara holistik di bisnis ya, seperti itu. Nah itu, jadi saya bilang, kita propose waktu ke manajemen, Pak, rasanya kalau cuma untuk kita aja kita sudah bukan saya bilang cukup, tapi kita masih bisa terus ikut berkontribusi gitu. Tapi alangkah baiknya gitu ya. Kalau kita juga berkontribusi kepada negara kan gitu ya. Ya itu melalui apa? Ya melalui itu tadi di samping sudah bisa melayani internal perusahaan. Ada kemampuan atau kekuatan lebih itu kita bagi ke teman-teman, membantu perusahaan lain ya. Dalam konteks mungkin sama BUMN juga gitu ya. Tapi tetap bisnis lah. Tetap bisnis. Tetap bisnis. Artinya bukan berarti kita mau ngerong-rong atau minta duit ke perusahaan. Harus bisa nyari duit sendiri ya, Pak ya. Jadilah perusahaan itu ya. Cuman yang kita tawarkan adalah cara tepat gitu ya. Cara tepat mengelola IT untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan. Itu awal mulanya. Dan saya tidak berpikir saya mau dapat atau menjadi berusaha menjadi orang kaya gitu kan. Saya pikir saya sudah tamat untuk karir ya, udah selesai cukup gitu ya kalau karir. Bukan kaya. Oh, kayanya. Iya, jadi saya tidak punya cita-cita lagi untuk kaya. Biarkan orang lain, anak-anak muda kan gitu ya. Finansial udah oke lah ya gitu. Bukan itu yang dicari gitu ya. Bukan itu, tapi kepuasan lain. Kepuasan lain. Akhirnya jadi perusahaan itu Pak Todi membangun perusahaan itu ya. Betul. Sebagai perusahaan yang lepas dari induknya ya. Iya. Oke. Iya. Itu sekali. Itu ininya. Awalnya kenapa ingin mendirikan perusahaan itu, kemudian disetujui oleh manajemen. Manajemen. Ya. Siap. Nah, yang menarik gini Pak. Pak Todi kan pernah di dua sisi nih, sebagai customer, sebagai internal IT, kan kemudian sebagai founder dari sebuah perusahaan yang
menjual IT atau solusi transformasi bisnis atau apapun itu namanya, tapi kan vendor itu ya Pak ya. Hmm. Ada perbedaan nggak Pak ketika Pak Todi sebagai pimpinan IT sebuah perusahaan dengan vendor yang melayani banyak perusahaan? Oh, Perbedaan pasti. utamanya apa Pak kira-kira? Pasti beda lah. Yang apa namanya? Tapi paling tidak kita sudah punya pengalaman karena menjadi customer kan ya. Iya, iya. Menjadi customer pada saat itu ya, yang satu targetnya adalah bagaimana layanan saya di perusahaan tempat saya bekerja itu sebagai customer itu layanannya prima atau bahkan melebihi dari ekspektasi kan. Iya, iya, iya. Itu dengan itu ya mengajak para vendor. Iya. Saya nggak nyebut vendor sih, partner gitu Partner ya. ya. Okay. Partner ya. Teman-teman itu bersama-sama membangun kompetensi ini tadi untuk bisa memberikan layanan yang apa namanya bahkan melebihi dari harapan itu ya. Itu yang saya lihat. Ternyata apa namanya ya, karena mereka juga tentunya ada targetnya apa. Mungkin target mereka adalah revenue, laba rugi apa kayak gitu. Saya nggak, itu target saya waktu di sini gitu loh ya. Pasti beda. Tapi mereka yang kita ajak karena kita anggap itu partner. Bahkan suka saya tanya gitu ya, waktu saya jadi customer, Pak, Bapak rugi nggak gitu ya? Jangan sampai Bapak rugi. Ya. Kalau Bapak rugi, saya yakin Bapak akan turun juga servisnya kan gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau istilah customer nawar itu Pak Todi masih tanya ya, jangan sampai rugi lo gitu kan? Iya. Oh, oke. Bukan saya mau apa ini, enggak. Iya, gitu betul, ya. betul. Karena perusahaan bayar kita cukup besar. Iya. Khawatirnya kualitas yang diberikan ke kita ditawar, ngasih diskon berapa, malah kualitasnya berantakan gitu ya. Oke. Jadi apa namanya, di sisi sini saya sebagai customer pada saat itu ya, kalau orang bilang raja ya bisa raja. Tapi kalau saya pada saat itu berpikir nggak seperti itu. Yang saya pikirkan ya, orang ini masih bisa prima nggak memberikan layanan gitu loh ya. Dan kalau dia nggak bisa bayar karyawannya atau nekan gaji karyawannya gitu ya. Ya pastilah apa kayak gitu. Sehingga tuh saya tanyain gitu loh ya. Itulah. Jadi saya sudah punya pengalaman bagaimana berpartner kan gitu ya. Itu dengan ya kadang-kadang dilihat orang nggak bagus gitu loh ya. Ya karena kok ini dekat banget sih gitu. Mungkin kita juga pernah partneran, Bapak bisa apa seperti itu. Nah itu, nah terus setelah itu saya jadi apa namanya vendor, entrepreneur sejati gitu ya, benar-benar betul-betul entrepreneur. Nah, banyak pengalaman tentunya yang saya dapatkan waktu di sini tadi. Wah, yang pertama adalah yang apa namanya saya ambil ya, kalau Anda jualan jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Itu ya. Yang kedua, yang tadi dari pengalaman itu juga, orang itu tahu ya, si vendor atau partner saya terdahulu tahu mencari sebetulnya ini yang Anda butuhkan kan itu ya. Nah, saya sebagai vendor juga pada saat sekarang ini begitu. Jadi tidak mau jualan sembarangan kan gitu ya. Nah, melihat itu ya, titik-titik sebetulnya apa sih yang dia butuhkan. Jadi tidak asal jual ya. Tidak asal jual gitu. Jadi saya tidak mau yang saya tidak mampu atau saya tidak punya kompetensi coba jualan di situ gitu loh ya. Dan tidak akan memberikan servis yang memang saya nggak kuasai gitu ya. Itu penting banget tuh, apalagi bagi para startup atau founder atau yang mau mendirikan usaha ya. Jadi kita berangkat dari apa sebetulnya kita mampu ya, untuk bisa memberikan layanan terbaik ya. Walaupun tetap saja godaan ada, misalkan begitu kita nawarin sesuatu yang kita tidak punya, kalau jiwanya dagang
ada deh, padahal nyari toko sebelah kan gitu. Betul. Nah, itu yang perlu kita jaga ya. Itu prinsip Pak Todi seperti itu, Pak. Iya, itu Oke. jadi contoh servisnya adalah misalnya change management. Change management. Nah, Itu layanan di perusahaan sekarang. iya, Oke. itu salah satu layanan saya sebagai vendor nawarkan itu. Oke. Karena apa? Saya lihat yang saya perhatikan adalah kegagalan di dalam implementasi. Oke. Itu adalah di change management. Change management. Kenapa? Implementasi IT rata-rata membutuhkan perubahan, ya kan ya? Atau identik lah kalau saya katakan itu implementasi perubahan kan gitu ya? Iya, betul. Begitu perubahan, orang pasti yang sudah cinta sama yang lalu bilang nggak mau gitu ya. Nggak mau. Males Timbul belajar resistensi penolakan. Betul. Nah, padahal sebenarnya ditawarkan bagus. Iya. Tapi karena dia yang tidak mau berubah, nah akhirnya nggak jadi. Yang bagus pun dia bilang jelek itu. Ya, jadi kemauan untuk itunya berubahnya itu. Nah, disinilah peran change management itu sangat penting untuk keberhasilan dari implementasi itu satu. Baru yang kedua, implementasi IT kita takutkan masih teknologi kan? Iya. Nah, padahal kita berharap kan mereka di dalam implementasi IT itu bukan hanya teknologi, tapi bagaimana bisnisnya menjadi lebih baik. Lebih baik ya. Lebih baik. Nah, sehingga tadi balik ke waktu pelajaran old school itu, sebelum kita implementasi IT, kita coba lakukan feasibility study gitu ya. Dicek dulu di awal ya. Nah, buat kajian. Kajian dulu di awal. Nah, kajian bisnisnya gitu ya. Nah, tapi jangan buat kajian Anda nggak punya pengetahuan IT gitu loh ya. Ya, ini harus tamat gitu loh ya. Jadi kemajuan atau perkembangan IT terkini yang bisa memberikan dampak itu seperti itu harus dikuasai sehingga bisa nanti memberikan bisnis Anda mungkin nggak perlu bangun bangunan kan itu ya. Cukup dengan ini karena customer Anda sudah pengennya duduk di rumah gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu kan di kajian bisnis. Di kajian bisnis ya. Nah, bukan di project IT-nya. Bukan di project IT-nya. Nah, ini juga kita geluti. Ya. Salah baru yang berikutnya adalah sebagus apa Anda buat satu implementasi atau solusi-solusi IT tanpa tata kelola yang yang baik dan benar ya. Dan benar, ya. Mungkin bisa hasilnya hari ini bagus gitu ya, atau lu dapatkan ini, tapi keberlangsungannya kan tidak konsisten, beresiko apa. Itu semua ada bisa kita jaga dengan tata kelola yang baik, benar itu yang tadi benar. Itu layanan kedua Pak Todi. Itu yang ketiga. Satu tadi change management. Yang kedua kajian bisnis. Ketiga governance. Ini yang yang saya lihat kelihatannya memang seperti nggak IT banget gitu ya. Nggak IT banget gitu ya. Iya, nggak belajar. Ini komputernya kayak apa gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi justru itu yang membuat peran IT itu di dunia kehidupan yang bukan di bisnis saja. Di dunia sekarang menjadi betul-betul berdampak hebat gitu loh Pak. Malah saya sendiri melihat bahwa di era transformasi digital sekarang 3 hal itu yang dibutuhkan perusahaan sebetulnya Pak ya. Iya. Itu yang ini pengalaman kita ya. Terus sampai akhirnya kan memang bisnis semakin menantang, semakin ketat, kan itu Pak. Teknologi semakin maju, kehidupan tuh sudah semakin terbuka gitu loh ya. Ya, orang sudah
mungkin sudah beda gitu ya kemauan orang sama yang lalu gitu ya. Itu mereka saya ngelihat dari praktek sehari-hari. Kalau bisa dia duduk ini ada 5 sesuatu yang bisa kerjakan. Itu loh. Oke, kerjakan paralel ya. Akhirnya tasking gitu ya. Iya, akhirnya itu tadi ya butuh satu kombinasi kekuatan ya. Dari mulai tadi saya bilang bisnisnya. Ya. Iya. Nah, satu lagi yang yang coba saya geluti sekarang yang keempat, pilar keempat berarti. Pilar keempat. Saya ingat semua orang sudah main di dunia maya ya kan dunia maya, oke. Dunia maya. Tanpa disadari, ya kehidupan itu sekarang ada di situ kan ya. Iya. Orang sudah nggak pengen punya kantor, gitu ya. Ketemu virtual, gitu ya. Iya. Semua bisnis juga gitu. Saya ngeliat istri saya sendiri, istri saya dagang online ya, main di di satu marketplace gitu. Waduh, ini orang gimana, aman nggak ya? Itu ya, aman nggak ini? Enak-enak aja, sekian ya. Kirim duitnya nggak tahu udah masuk atau enggak atau apa ya. Iya. Nah, akhirnya kan kita ngelihat nantinya karena sudah main di sana, ada peluang bagi para mungkin kejahatan di cyber ya di dunia maya yang nanti melihat itu bisnis loh jadinya. Artinya kalau kita bilang atau menyebutkan bahwa kejahatan di dunia maya ya mungkin itu bisnis gitu ya. Bisnis kejahatan dunia maya. Ya kita tahu lah banyak ada yang kecolongan data. Betul. Attack dan sebagainya itu salah satunya. Iya kan, transaksi. Ransomware ya. Minta ditebus untuk dibalikin. Transaksi kan. Transaksi terjadi. Bisnis itu kan. Nah itu sehingga saya coba masuk di cyber security. Nah itu di situ. Jadi ini berapa tadi? 4 atau 5 itu ya? Iya. 4 bidang itu yang coba. Dan kelima akan masuk gitu ya tadi ya, cyber security ya tadi. Iya. Oke, Pak, boleh spill dikit nggak? Boleh. Kira-kira berapa besar project yang nilainya mungkin tertinggi ya, yang pernah didapatkan oleh perusahaan Bapak? Ngomong perusahaannya apa, Pak? Boleh disebutkan nggak? Sekalian promosi, nanti di deskripsi kita masukkan. Sinergi Nusantara Bersatu. Sinergi Nusantara Bersatu. Iya. Project apa? Yang paling besar satu, nggak usah disebutin di mana atau projectnya apa gitu. Di cyber security. Cyber security ya? Oh itu ya, berarti itu yang paling besar ya. Justru area yang dimasukin itu menarik ternyata ya. Menarik sekali. Baru nomor 2 itu di kajian. Di kajian, yang dua tadi. Oke. Terus saya dapat nih dari Pak Todi tadi aktualisasi diri atau ada unfinished business untuk mendirikan perusahaan walaupun sudah pensiun, tinggal enak-enak aja sebetulnya ya. Tapi di sana ingin berkontribusi ke banyak perusahaan lain menerapkan apa yang sudah dilakukan di perusahaan tempat Bapak bekerja nih, dari mulai masuk sampai dan pensiun. Tapi pertanyaan yang menggelitik saya di awal sempat disampaikan tadi, ini hubungannya dengan sepak bola apa sih? Pernah jadi manajer, kemudian pernah mendirikan ya, founder dan pengurus PSSI gitu. Kenapa Pak? Ada hubungannya apa dengan sepak bola? Apakah jago sepak bola dulu atau gimana? Cita-cita atau gimana? Silakan Pak. Ya, sebenarnya sepak bola salah satu hobi. Tapi saya ngelihat sepak bola itu satu wadah juga ya bagi buat jaringan gitu ya. Karena apa? Di sepak bola mungkin presiden pun itu sangat suka dengan sepak bola. Saya tidak milih pangkat jabatan atau kedudukan. Semua sama. Juga gender, laki perempuan, mereka senang ya itu. Nah, tentunya itu tadi komunitas atau network kita ya semakin luas. Karena pada saat saya ngurus itu paling tidak dengan gubernur
Ya, hubungan ya, ngobrol. hubungan Iya, dengan iya, iya. bupati, dengan ya macam-macam apalah ya, Iya. itu ya dengan pengusaha, bahkan ya dengan para supporter seperti itu satu. Baru yang kedua gini, ini yang menarik yang kedua ini. Kenapa kok ya di Indonesia itu begitu banyak penduduknya, Begitu banyak penduduk, lapangan banyak, ya, di kampung-kampung malah ya. kampung ada, terus sekolah bola itu banyak. Banyak SSB ya. Nah, tapi kok perkembangan mereka gitu-gitu aja gitu ya. Nah, terus saya coba evaluasi, saya lihat kesalahan itu sebenarnya di mana? Di pembinaan, Pak. Jadi di pembinaan usia dini sampai ini. Nah, pembinaan itu bukan hanya sekedar kirim ke lapangan, ikut tanding tapi tidak ada satu yang terstruktur bagus gitu ya. Okay. Yang saya mau fokuskan itu yang terstruktur bagus itu gini. Tidak pernah dievaluasi dengan baik gitu ya. Seseorang itu passingnya udah taman atau belum, itu ya. Bahkan dari passingnya ya. Iya, passing gitu ya. Coba lihat passingnya orang Eropa sama sudah tidak mikir kayaknya, udah tinggal. Nah itu, terus akhirnya saya teman-teman waktu ini bisa nggak di IT kan gitu. Di IT malah udah berpikir gitu ya. Iya, nah yang gampang aja segitu. Kemudian ada teman saya pada saat itu, dia sama-sama masuk saya ke perusahaan itu tadi. Dia senang bola, dia juga tahu IT gitu ya. Ini saya bikin program ya. Itu nanti ujung-ujungnya setiap minggu lu kasih rapor anak-anak. Lu passing sekian kali salah. Jadi passing itu ada macam-macam, Pak. Ada passing diem gitu ya, jarak sekian meter, itu sekian kali salah sekian, gitu ya. Apa kayak gitu? Ini data, jadi kita harus bicara by data, gitu ya. Iya. Apa? Nanti kasih tunjuk jadi masukkan ke kelas, videonya diputar, di apa? Ini kamu passing sekali, 10 kali salah sekian. Statistik jadinya ya? Iya dong. Apanya kayak begitu. Sama lari juga begitu, timbangan. Semua digitu kan. Jadi pembinaan itu artinya dibina, baik itu teknis maupun non teknisnya, fisik itu ya, itu dimonitor gitu ya, monitor sambil nanti pelatih kasih kenapa kamu salah sekian, kakimu, misalnya waktu buat aba-aba. Nah di situ saya tertariknya pada saat itu, jadinya ada SSB, saya minta ke sebagai pembinaan lingkungan. Oke. Saya minta ke salah satu direksi waktu mendirikan sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola dari perusahaan tersebut. Oke. Itu, akhirnya berdirilah itu. Berdiri. Terus dengan metode seperti itu, ada sistem, kayak gitu. Ternyata benar. Dan berjalan itu. Diaitikan. Sehingga pernah pada satu saat dari daerah itu yang lain pakai pemain-pemain asing dan klub itu tidak. Cukup pakai hasil binaan hasil dari situ. Oke. Hasil dari situ, dan hasilnya luar biasa, masuk ke kalau di masuk Senayan katanya kan. Senayan, ya. Itu kan hebat itu ya. Tidak ada pemain asing. Pemain lokal. Pelatihnya juga lokal aja. Pelatih lokal. Cuman itu tadi dikasih sistem. Itu ya. Jadi, cuman kita berhenti di situ. Harusnya ini kan ke skala. Makanya kenapa Pak tidak diimplementasikan di Pak tadi kan juga pengurus PSSI. Iya, saya PSSI cabang. Cabang ya. Tapi enggak diimplementasikan tempat lain. Enggak. Kenapa Pak nggak mau, atau memang mendatangkan pemain asing itu cuan buat pengurus pusat atau apapun juga? Nah, sebetulnya gini, ya itu tadi, kembalikan kita ke pembinaan ya. Betul. Pembinaan usia dini sampai remaja, dan itu tadi
melihatnya tidak secara keseluruhan, ya, melihat kadang hanya teknis saja, padahal non teknis itu juga perlu dibina, betul. gitu ya. Nah itu, nah apa namanya, memang itu butuh waktu dan butuh kesabaran, butuh waktu ya, butuh biaya kan itu ya. Nah, saya nggak tahu persis. Pada saat itu memang ya sangat terbatas. Ya, sehingga pada saat itu hanya klub-klub yang di bawah perusahaan yang melakukan inisiatif seperti itu. Padahal kan di luar udah umum ya Pak ya. Di luar, tapi mereka profesional. Jadi gini, kalau di luar itu profesional, artinya gini, klub itu sendiri itu berbadan hukum dan mereka jelas keuangannya, apanya itu semua clear. Kalau ini kan tadi minta-minta. Iya betul. Misalnya tadi yang dengan perusahaan tersebut ya, dengan perusahaan tersebut ya nunggu keluar pembinaannya gitu ya. Pembinaannya seperti itu, dan itu nggak cukup. Jadi harus profesional sebenarnya. Itu satu. Ya, baru yang kedua infrastruktur juga. Ya, infrastruktur. Saya bisa lihat tuh ya di kampung-kampung itu mau passing gimana mau bener. Lapangan sedang bolanya naik nggak rata gitu. Nggak rata. Itu infrastruktur. Baru yang ketiga, ini yang pada saat itu jelek tuh saya lihat ya, yaitu di organisasi ya. Organisasi saya keseluruhan PSSI gitu ya. Ya, pada saat itu misalnya perwasitan. Gitu. Karena kita nggak bisa sepak bola itu maju tidak cukup hanya pemain itu ya. Infrastruktur juga iya kan. Terus juga manajemennya, sponsorship juga harus transparan ya. Klub berapa, ke pengurus berapa gitu. Supporter diatur. Iya, di Indonesia kan, tapi sekarang sudah lebih baik lah. Itu kan dulu ya Pak ya. Ini sekarang ketumnya Pak Erick Thohir nih, kebetulan Menteri BUMN juga. Harapan Pak Todi atau sudah ngelihat ada titik terang nih? Pasti karena ya? Dia saya pikir ya profesional ya. Pernah punya klub kan, dan masih kita ingat Inter Milan ya, terseok-seok di tahun berapa itu diangkat ya, beliau masuk angkat, artinya punya dan dunia ngakui gitu. Betul. Jadi nggak salah kalau Indonesia punya ketua PSSI seperti itu. Saya kenapa nggak dari dulu seperti mungkin udah jadi pengurus PSSI pusat kalau dulu dikelola dengan benar ya Pak ya. Iya, jadi saya pikir ya kita berharap dengan strategi yang seperti sekarang, karena memang di negara lain pun yang pemain-pemain dilokalkan dinaturalisasi. Itu bukan hanya Indonesia. Ada juga di mana-mana, Italia. Prancis saja kan banyak yang dari negara-negara bekas jajahan dulu gitu ya. Italia juga sama ya. Sama. Jadi itu bukan sesuatu yang haram gitu ya. Cuma ya tetap sambil jalan ini tadi diperbaiki semuanya gitu loh ya. Saya pikir kayak gitu Mbak, kenapa akhirnya ke sepak bola itu tadi ya. IT-nya justru tertarik ya di sana. Dan saya tertarik di situ waktu itu. Iya. Di samping tadi kan saya sudah katakan, saya orang change management. Jadi gimana saya bisa diterima di daerah itu ya. Iya. Saya kan dari Sumatera. Ya, saya harus berbuat dong untuk di tempat bumi saya pijak gitu loh ya. Itu kontribusi kita untuk lingkungan di situ pada saat itu. Ini tiba-tiba Pak Erick Thohir telepon Pak Todi bantu kami di PSSI, masih minat nggak Pak? Wah, mungkin change manajemennya loh Pak. Change manajemen ya. Bukan di pelatihnya atau manajernya, change manajemennya masih oke ya Pak ya? Masih oke. Prediksi Indonesia usia 17 Piala Dunia ini lolos fase grup nggak Pak? Kalau melihat itunya sih tim yang ada di dalam harusnya
harusnya mampu Fase grup lolos Iya, ya. fase Ya grup. kita Paling lihat tidak lah kalau di urutan kedua lah. wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Iya. terjadi ya Pak. Ya, Indonesia itu Iya. ya sangat menyukai sekali sepak bola dan itu yang menyatukan kita semua. Iya. Pak Todi, terakhir saya ingin tanyakan ke Pak Todi nih atau ingin meminta Pak Todi memberikan saran nih, karena ini kan acaranya The Founders ya Pak ya, Ya. pendiri perusahaan, para pelaku usaha, kemudian teman-teman yang bekerja atau sedang berjuang di startupnya. Kalau mereka ingin mendirikan startup atau sedang berjuang di startup industri IT, apa rekomendasinya? Apa sih bidangnya atau apa sih tipsnya bagi mereka? Yang pertama gini sih, kalau saya nggak tahu ya, apakah teman-teman yang masuk di industri IT atau startup IT itu mereka yang punya mimpi gitu. Oke. Nah, rata-rata kalau saya coba amati, ya siapa yang bermimpi, kamu yang melakukan itu. Oke. Itu. Jadi jangan mimpinya orang. Ini kalau mimpinya orang mau kamu lakukan, artinya kan kamu tidak tahu isi dalam hatinya itu seperti apa sebetulnya. Itu atau ingin keren-kerenan saja, hanya keren-kerenan saja startup gitu. Jadi pesan saya itu jangan coba ya Anda mau mengeksekusi mimpinya orang lain. Oh, biasa sekali itu. Beranilah kau bermimpi, ya. sekaligus kau berani mengeksekusinya. Ya, kalau mau lebih tinggi lagi, bermimpilah yang sangat berani kan gitu ya. Eksekusi itu dengan berani. Dan sekaligus Anda harus berani evaluasi. Karena apa? Mungkin mimpimu yang tadi itu perlu dicolek dikit atau apa gitu ya. Tuning dikit itu ya. Untuk supaya bisa lebih baik. Mungkin itu yang baru yang kalau sudah demikian tadi kan kata berani gitu ya. Nah, berarti tidak boleh langsung menyerah. Kalau ada pasti tantangan ada lah ya Pak ya. Tantangan ada. Nah, dan yang konsisten gitu ya. Konsisten. Jadi jangan terlalu cepat tergoda. Ini terus geser gitu ya. Itu untuk mereka yang masuk ke dunia bisnis IT. Kenapa? Saya pikir bisnis IT ya dari tidak ada kata berhenti ya. Nah, cuman memang saya juga pesan sebetulnya kepada negara kan gitu ya, kepada pemerintah bahwa mereka perlu dukungan. Gitu ya. Mereka perlu dukungan. Dukungan apa? Ini saya lihat ada teman-teman kayak gitu ya. Bukan terus dikasih duit gitu loh ya. Akses lah yang lebih akses terhadap keuangan mungkin yang lebih longgar kan gitu ya. Bukan berarti gratisan loh ya. Tetap ya. Jadi kalau misalnya supaya dapatnya harus punya bangunan kayak begini. Nah, coba keahliannya itu diakui gitu loh ya. Betul. Mungkin seperti itu yang bagaimana supaya startup atau anak-anak muda ini bisa maju atau berkembang ke depannya gitu ya. Oke, jadi tadi jangan menjalani mimpi orang lain atau hanya gitu-gituan ya Pak. Atau jangan seperti ini Pak. Mimpi saya menjadi profesional yang sukses, boleh dong, nggak harus ikut-ikutan dan memaksa jadi pengusaha atau startup kan? Iya. Ada juga orang yang sukses berkarir sampai pensiun sampai posisi tertinggi di perusahaan, memungkinkan di national company gitu kan Pak ya? Betul. Jalani mimpi Anda yang penting. Jalani mimpi Anda, jangan mimpi orang lain. Siap. Iya, karena Anda nanti akan kejebak. Gitu iya. Di satu titik gitu. Dan dievaluasi tadi. Iya. Kalau sekarang mimpi apa, ternyata mimpinya yang lain gitu ya. Betul. Oke. Siap, dan konsisten itu ya. Konsisten itu penting banget. Iya, itu penting banget. Ada orang jatuh, nggak ada orang itu begini Pak. Di rumus perusahaan juga kalau kita kan begini tuh Pak. Iya. Kayak gini ya. Iya, betul. Nah, jadi
Cuman pada saat begini ya Anda harus menyerah ya, ya, jangan cepat menyerah, harus terus sampai bisa tough naik gitu lagi ya. gini, Oke. ujungnya ke atas itu loh. Ya. Dan itu tadi ini kan jatuh. Heeh. Jadi tidak ada yang namanya orang berbisnis tidak pernah jatuh gini terus. Ah. Nah, itu bahaya itu. Iya, iya. Atau ada apa-apanya. Ada apa-apanya nih gitu ya di Iya. belakangnya ya. Betul. Benar seperti itu. Dan yang Jadi, ketiga tadi pemerintah ya peranannya Pak ya. nah iya Produk dalam negeri ya. Nah iya itu. Ini Ya, saya mau ngomong. siapapun nanti yang jadi terpilih jadi presiden dan semua Iya, itu. menteri dan lainnya harus tetap Itu pro betul. produk dalam Ini negeri, yang Pak. saya apa namanya mungkin note itu ya ke pemerintah. Itu ya. Jadi tolonglah kita bukan apa namanya bukan saja dari sisi apa namanya ya tadi pendanaan. Jadi political will-nya itu ya. Jadi political will ya. Jadi karena produk-produk dalam negeri juga anak-anak itu banyak yang bisa mereka perbuat. Harus diberikan kesempatan ya. Diberi kesempatan. Tapi Pak Todi, bukannya Pak Jokowi juga sering banget tuh menggembor-gemborkan cinta produk dalam negeri, harus beli produk dalam negeri. Tapi kenyataannya kok di level-level tertentu tuh masih mengkompar dengan produk asing, kenapa ya Pak ya? Nah, Di atasnya sih kenceng sepertinya, tapi di bawahnya kayaknya sulit banget nih. jadi kalau saya lihat gini, jadi Iya. ini, nah begitu ke sini putus ini. Oh gitu ya, itu Betul. yang harus diperbaiki oleh Ini harus pemerintahan diperbaiki selanjutnya ya. gitu loh ya. Nah, Jadi siap. nggak tahu saya menerjemahkannya yang keliru atau nggak mampu menerjemahkan. Nah, itu ya. Begitu ngomong ini kan dari sisi politiknya, kebijakan ya harus ada political will gitu loh ya. Di sini nggak mungkin si Babe yang apa yang buat ini menjadi kenyataan kan gitu. Iya, so karena luas sekali ya instansi BUMN itu kan Betul, banyak, betul. ribuan kan jadinya jatuhnya. Iya. Jadi saya ngelihat itu ya produk-produk teman itu baik itu software. Saya punya ada teman gitu ya. Sudah cukup lama karena di Indonesia nggak dapat apa namanya tempat yang saya tahu hebat beliau ini. Ya akhirnya apa dia balik ke satu negara lain. Gitu. Balik malah lepas dari Indonesia gitu ya. Lepas dari Indonesia. Gitu. Iya. Dan produknya itu jadi pakai di Indonesia gitu ya. Tapi yang menikmati kan dari harus sana kan. dapat stempel luar negeri dulu kalau gitu ya, repot sekali. Nah, itu jadi seperti itu. Oke. Artinya nggak cukup apa namanya cuman ucapan kan gitu ya. Political will tadi ya. Political will. Jadi itu Pak yang mungkin luar biasa sekali Pak Todi. Ini daging semua isinya nih. Diskusi kita semoga bermanfaat bagi siapapun, profesional maupun para startup ya. Yang menyaksikan program The Founders ini. Pak Todi, terima kasih banyak waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Dede. Luar biasa sekali. Oke, kita terima kasih. Mohon maaf bagi tamu kita hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih.